air. Jadi jangan jadikan patokan air keluar dari knalpot menunjukkan mesin masih sehat. Nah, itu salah besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat otomotif. Jumpa lagi di channel ini ya. Kali ini saya akan berbagi tips memilih mesin Toyota Vios yang sehat ya. Nah, untuk pertama kali, sebelum kita hidupkan mesin, kita periksa dulu kondisi radiatornya. Kalau bersih seperti ini, bisa dipastikan bahwa radiator dalam kondisi yang bersih atau tidak buntu. Nah, seperti ini ya. Kita bisa diperkirakan bahwa mobil ini selalu menggunakan radiator coolant. Jadi kalau mobil menggunakan radiator coolant itu radiatornya bersih. Tapi kalau dia menggunakan air biasa ataupun air sumur, itu nanti biasanya di sini ada kerak-keraknya. Ya, ada kerak-kerak putih, kalau nggak gitu coklat. Kemudian jangan ditutup dulu. Selanjutnya pada tutup oli. Pada tutup oli ini kita buka. Nah, apabila kondisinya seperti ini menandakan mesin sehat. Ya. Terus kalau di dalamnya itu banyak kerak oli, itu berarti mobil ini kurang terawat. Mungkin selalu menggunakan oli yang tidak sesuai spesifikasi ataupun sering telat ganti oli. Itu untuk masalah oli. Selanjutnya, apabila ditutup ini ada uap air atau cairan yang seperti kopi susu itu ya, seperti busa di sini. Nah, itu juga menandakan bahwa kondisi mesinnya kurang sehat. Itu indikasi dari kebocoran packing cylinder head. Nah, itu kita pasang kembali. Selanjutnya kita coba hidupkan mesin, atau kita lihat bagian knalpot terlebih dahulu. Untuk bagian knalpot yang bersih seperti ini bisa dipastikan mesin dalam kondisi sehat. Dia tidak ngobos karena tidak ada oli ataupun karbon hitam ya. Jadi ada 3 cara memeriksa mesin dari knalpot ini. Apabila dia bersih dan kering, ini menunjukkan mesin sehat. Tapi kalau dia basah, ada hitamnya gitu, itu berarti mobilnya itu ngobos. Bisa dari seal klep, bisa juga dari ring piston, bisa juga dari PCV valve. Kemudian yang satunya lagi, ini ada debunya hitam tebal. Nah, itu juga kurang sehat. Itu menandakan mobil ini dalam kondisi yang kurang sehat, atau dalam arti boros bahan bakar. Itu kalau dalam mobil injeksi, khususnya mobil bensin ya, itu ada masalah di O2 sensor, mass airflow sensor, map sensor, atau dari injektor yang kotor. Bisa juga dari sistem pengapian yang kurang normal. Nah, ini sebelum kita hidupkan mesin, kita jelaskan beberapa poin-poin tersebut. Nah, ini kemudian dari lem, bisa kita lihat lemnya baru, ini juga baru. Sebenarnya untuk lem itu nggak perlu dijadikan masalah ya. Walaupun mesin sudah pernah bongkar, tapi kalau kondisi mesinnya sehat, mengapa tidak? Ya, poinnya itu tetap kita harus bisa membedakan mesin yang normal dan yang tidak normal ya. Nah, ini nggak masalah, bisa saja dari permajaan, karena udah tahun 2005 sampai sekarang itu sil-silnya sudah mulai keras, itu jadi masuk akal. Misalkan ini dilakukan penggantian lem sealer ataupun gasket-gasket yang ada di mesin. Selanjutnya kondisi bawah mesin. Nah, dia kering atau banyak oli yang netes, itu juga perlu diperhatikan. Nah, ini mesinnya sangat kering, jadi saya rasa sangat aman. Nah, selanjutnya ketika mesin masih dingin atau belum kita hidupkan, itu cek beberapa poin ini ya. Kita cek
selain kita periksa dari kondisi radiator, terus tutup oli, knalpot itu waktu mesin mati, kemudian stik oli. Nah, ini olinya volumenya seberapa. Tapi inti dari kita mencabut stik oli ini bukan melihat volume olinya, kondisi dipsticknya ya. Nah, itu kalau bersih seperti ini bisa dipastikan mobil ini terawat. Tapi kalau ada hitam-hitamnya, ada keraknya, itu kemungkinan mobil ini sering telat ganti oli atau kurang perawatan. Oke, kita masukkan lagi. Selanjutnya kita perhatikan kondisi air radiator. Nah, ini nanti kita starter, dia airnya nyembur ke atas atau tidak, terus ada gelembung-gelembung udaranya atau tidak. Kita masuk ke ruang kabin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kontak-on terlebih dahulu. Di sini ada indikator cek engine, kemudian indikator oli, indikator aki, sama indikator temperatur. Yang bawah itu handrem ya. Di sini yang perlu kita perhatikan bahwa indikator cek engine dia harus nyala. Dia harus nyala waktu kontak on. Khususnya pada mobil injeksi harus seperti itu ya. Nanti saat mesin hidup, indikator cek engine, indikator oli, indikator aki itu akan mati secara bersamaan. Kalau indikator cek engine tidak ada, itu kemungkinan sudah dimanipulasi ya. Kita hidupkan mesin. Nah, seperti ini. Ketika kita starter ini airnya tidak nyembur. Misalkan nyembur sedikit nggak apa-apa, tapi nggak sampai muncrat ke atas ya. Terus mesinnya dia anteng, terus kemudian di di radiator itu airnya tidak ada gelembung udaranya. Nah, kita lihat. Jadi airnya itu tenang. Bukan muter ya, karena ini mobil injeksi dia pakai termostat. Jadi airnya tidak langsung muter. Kita tutup dulu. Kemudian kita masuk lagi ke dalam ruang kabin. Nah, pada saat mesin baru hidup seperti ini, kita coba duduk lagi di ruang kemudi. Di ruang kemudi kemudian kita rasakan di dalam itu nyaman nggak, getaran mesinnya itu teredam apa enggak. Kalau misalkan mesinnya getar, kebetulan kan tadi mesinnya halus, kalau getaran mesin itu sampai ke dalam kabin dengan keras, itu bisa dipastikan bahwa kondisi engine mounting mungkin dalam kondisi yang rusak. Dia karet-karetnya sudah putus ataupun sudah keras. Terus kondisi mesinnya pincang enggak? Kalau pincang itu nanti juga harus dipertimbangkan, bisa dari koilnya, dari injektornya, atau dari kabel-kabelnya, atau memang kompresinya sudah ngobos. Itu tentu akan mengakibatkan mesin pincang. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian dari knalpot pada saat mesin hidup, kita periksa dari knalpotnya. Nah, jadi kalau bunyi knalpot seperti ini, dia tidak merebet, itu berarti mesinnya tidak pincang. Terus untuk yang keluar air atau tidak itu tergantung kondisi sebenarnya. Kalau kita nyetaternya siang hari, itu kemungkinan sangat kecil knalpot keluar air. Tapi kalau di pagi hari atau malam hari, itu dia pasti akan keluar air, walaupun kondisi mobilnya ngobos. Nah, ini buat catatan ya. Di video saya kemarin juga ada satu video, itu mesinnya ngobos parah tapi di knalpot masih keluar air. Jadi jangan jadikan patokan air keluar dari knalpot menunjukkan mesin masih sehat. Nah, itu salah besar ya. Kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut ya, kita tunggu mesin sampai suhu normal. Jadi kita tunggu extra fan-nya itu sampai muter. Nah, setelah extra fan muter nanti bisa kita lihat itu radiatornya kembali atau tidak. Kalau air radiatornya kembali cadangan, berarti mobil ini ada indikasi overheat. Kalau tidak ada masalah, selanjutnya kita gas-gas mobilnya ini untuk mengetahui kondisi metal jalan dan metal duduk.
Kita gas sampai RPM 3000 ya. Kalau digas tidak ada bunyi knocking atau bunyi kasar tak 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 gitu ya. Itu berarti kondisi metal jalan, metal duduk itu penseker itu kondisinya sehat. Video dari kami semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Untuk yang ingin konsultasi bisa komentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.